Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu ya di bulan Desember. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus yang Gemini. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu ya. Di sini aku akan tarik 4 kartu dan ambil yang resonate buat kamu ya. Oke, di sini kartu pertama kita punya The Strength. Oke. Strength di sini aku lihat kamu udah jauh lebih kuat ya dari sebelumnya. Kamu udah jauh lebih tangguh gitu, karena mungkin ada beberapa di antara kamu yang sempat belakang-belakang ya sebelumnya gitu ya. Kamu banyak ke-trigger, kemudian ada tantangan dalam hidup kamu yang mengharuskan kamu itu memang menjadi kuat gitu ya. Dari proses itu, dari apa yang kamu lalui itu menjadikan kamu seseorang yang sangat kuat gitu ya, atau tangguh. Dan aku juga ngerasa di sini kamu jauh lebih sabar juga ya. Udah bisa menaklukkan atau menundukkan egonya kamu, ataupun kalau sempat sebelum-sebelumnya kamu udah kamu itu orang yang mudah marah gitu ya, mudah ke-trigger gitu ya. Ini kayaknya enggak ya, kamu pokoknya jauh lebih sabar gitu di sini ya. Udah bisa menaklukkan sisi-sisi egonya kamu, gengsinya kamu, dan kemarahan ya, emosi yang sempet kadang-kadang marah gitu ya, atau mungkin nggak terimaan ya. Pokoknya sifat-sifat yang kurang bagus itu tuh kamu udah bisa handle ya, udah bisa kamu kuasai gitu loh. Jadi kamu gak dikuasai oleh hal itu gitu ya, tapi kamu udah jauh lebih baik bisa menaklukkan atau menguasai itu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya strength ini juga untuk beberapa orang, kalau tentang karir ya, itu posisi kamu udah cukup stabil di situ ya, jadi nggak ada problem. Kemudian juga untuk beberapa orang juga di sini disarankan untuk tetap tekun ya dan gigih terhadap apa yang kamu perjuangkan atau kamu sedang kerjakan saat ini gitu loh. Ya, jangan menyerah dengan situasi kamu. Oke, jangan menyerah dengan kondisi kamu, atau kalau di pekerjaan ya jangan nyerah gitu loh. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini strength ini. Two of Swords. Oke. Ini menandakan kekuatan juga ya, yang dimana ada strength, ada Two of Swords. Jadi kayak kamu punya keberanian untuk menolak sesuatu yang memang tidak sesuai dengan diri kamu ya, atau kayak batasan lah, kamu buat batasan yang sehat gitu. Jadi kamu udah bisa membuat batasan yang sehat untuk diri kamu. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang kayak ngerendahin kamu, menghina kamu, nah itu tuh kamu kayak berani untuk berkata gitu ya. Maksudnya gini, kalau sebelumnya kamu cuman diem aja gitu loh ya, dihina, diremehin gitu ya, atau bahkan ketika mereka tuh ngeledekin kamu dengan nada yang kesannya tuh merendahkan gitu loh ya, seolah-olah itu lucu bagi mereka, tapi bagimu itu sebenarnya nggak lucu gitu ya, justru itu kayak menyinggung perasaan kamu, nggak seharusnya seperti itu. Nah, ini kamu tuh kayak berani berkata sesuatu gitu loh, kayak membela diri kamu gitu loh ya. Dan hal-hal yang tidak bisa kamu toleransi ini kamu berani menyuarakan gitu loh. Istilahnya tuh gitu ya, contohnya seperti itu ya. Dan juga aku lihat di sini berani berkata tidak juga ya, menolak untuk sesuatu hal yang memang kamu tidak ingin lakukan gitu loh. Ya, ada keberanian untuk hal itu.
Kamu juga kayaknya bener-bener fokus sama batin kamu atau diri kamu gitu loh ya. Makanya kamu tidak membiarkan orang-orang toksik itu berada di sekitar kamu gitu. Tuh Sword ini biasanya menolak gitu loh, kayak yang nggak sesuai, yang nggak sejajar gitu ya. Itu tuh kamu kayak udah nggak mau lagi gitu loh ya. Jadi kalau dulunya mungkin teman kamu banyak gitu ya, ini kayaknya tuh mulai entah dia menjauh atau kamunya yang menjauh gitu loh, karena kamu ngerasa nggak sesuai buat kamu gitu. Kamu lebih menghargai diri kamu sendiri, kamu bener-bener lebih mementingkan atau mengutarakan diri kamu sendiri, lebih respect terhadap diri kamu gitu loh ya. Makanya di sini ada hal-hal yang sepertinya mungkin kamu tolak gitu ya, tidak bisa kamu toleransi lagi gitu ya. Kalau dulu mungkin kamu cuma diem doang gitu ya, memaksakan diri untuk tetap diterima ya, tetap tinggal gitu ya, walaupun kamu sering kali diledekin, diajakin gitu ya. Tapi kali ini enggak gitu, kamu benar-benar buat batasan yang sehat gitu loh untuk diri kamu gitu. Karena kamu tahu itu tuh bikin kamu tuh nggak sehat lah istilahnya gitu, ke-trigger terus, emosi terus ya, atau stres nah istilahnya gitu. Jadi kamu lebih benar-benar bisa mengutamakan diri kamu ya, perasaan kamu gitu ya, lebih self love gitu loh istilahnya. Kemudian di sini ada justice tuh. Ini juga tentang ketegasan ya. Kamu ingin kesetaraan istilahnya gitu. Jadi kamu memperlakukan orang dengan baik, dengan tulus. Kamu juga berharap hal yang sama, balik yang sama dengan kamu. Makanya dimulai dari diri kamu terlebih dahulu. Kalau orang tersebut sekiranya mungkin manfaatin kamu ataupun bikin kamu ya pokoknya nggak balance gitu loh di dalam hubungan kamu dengan orang tersebut ya. Ini hubungan ini nggak harus asmara ya, tapi bisa dengan teman ya, siapapun yang ada di circle kamu gitu ya. Makanya kamu membuat keputusan yang benar-benar tegas gitu, hidup lebih jujur kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan justice ini aku juga ngerasa untuk beberapa orang akan ada keadilan buat kamu ya. Apapun itu yang jelas ini ada sebuah keadilan buat kamu gitu. Namun ada juga yang gak semua. Ini tentang karma ya. Kalau misalkan dulunya kamu mungkin pernah berbuat jahat atau salah sama seseorang, nah ini kayaknya kamu kalau dalam kondisi keadaan susah atau gimana gitu ya, nah itu adalah sebab akibat ya. Jadi akibat dari perbuatan kamu. Tapi kalau di sini yang dulunya kamu menanam kebaikan gitu ya, ini akan datang hal-hal baik juga gitu loh ya, seperti itu. Oke, karma baik gitu, yang dulunya kamu menanam karma baik ya, saatnya ini kamu akan mendapatkan balasannya gitu loh, balasan baik juga gitu. Kalau dulunya kamu pernah melakukan sesuatu hal yang jahat gitu ya, atau kurang pokoknya yang kurang baik gitu ya, nah ini kalau ada situasi-situasi yang kurang mengenakan dalam hidup kamu lah, itu adalah karma gitu ya. Jadi kalau karma ini biasanya dia nggak bisa dihindari ya, memang harus kamu lalui karena ada pelajaran di situ. Kamu harus tahu pelajarannya di situ ya, gitu. Kemudian juga di sini ada keputusan juga yang akan kamu ambil ya, untuk beberapa orang, nggak semua. Keputusan yang harus kamu ambil di sini, dan justice ini meminta kamu untuk jujur terhadap diri sendiri, juga jujur terhadap orang lain, tegas ya terhadap keputusan kamu, bijaksana gitu ya, adil buat kamu juga adil buat orang lain gitu ya. Mungkin ada juga yang akan menandatangani kontrak baru ya berkaitan pekerjaan di sini, entah ini ada yang diperpanjang kontrak gitu ya, ataupun justru ada beberapa yang sebaliknya ya. Mungkin ada yang memang selesai di situ dan kamu memilih untuk mungkin tidak lagi bekerja di situ gitu. Kemudian kita lihat lagi, ada the moon. Moon ini sifatnya rahasia ya, rahasia. Kalau aku dilihat di sini
ada sesuatu hal yang tersembunyi atau sesuatu hal yang sifatnya rahasia gitu bakal terungkap gitu. Kamu bakal tahu sesuatu di sini. Aku nggak tahu apa di sini. Yang jelas pokoknya ada sesuatu yang sifatnya rahasia yang tidak kamu ketahui itu akhirnya kamu ketahui. Kemudian kita lihat lagi. Dan ini juga hati-hati juga ya, karena the moon ini juga menandakan bahwa mungkin kamu akan menghadapi, apalagi di sebelahnya ada justice ya, hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu gitu ya. Dan ini seperti yang tadi juga ada pelajarannya. Mungkin kamu akan keingat sesuatu yang kayaknya ini menyakitkan buat kamu rasain gitu ya, kebayang-bayang lagi, teringat lagi. Nah itu tuh kayak ibaratnya tuh kegelapan ya. Kamu harus menghadapi kegelapan dalam diri kamu lagi, karena itu yang harus kamu selesaikan gitu. Oke. Kamu harus hadapi dan pelajari gitu loh. Sebelum kamu bisa memetik pelajaran dari situ, tahu maksudnya apa, ini akan terus ya, akan terus akan terus kamu hadapi gitu ya, akan terus naik, keinget terus gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Bayangan dalam diri, kegelapan, ketakutan, apapun itu di situ ya, kamu harus selesaikan itu ya, gitu. Recovery itu kan betul berkaitan dengan pemulihan ya, gitu. Karena ini kan saya tadi bilang kan berkaitan dengan hal-hal di masa lalu gitu ya, mungkin belum selesai, belum kamu beresin PR kamu ini ya, kerjain. Di sini ada recovery ya, ini tentang pemulihan. Nah ini juga menandakan ya untuk kamu nggak perlu takut atau khawatir ya, karena akan ada kok dimana kamu bisa pulih gitu loh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kayak gini terus ya, kapan ya aku bisa sembuh, kapan ya aku bisa healing ya, kapan ya aku bisa move on gitu ya, karena healing itu berkaitan dengan let go ya, melepaskan, move on gitu ya. Nah istilahnya tuh seperti itu, it's okay, nggak masalah. Kalau belum ya pelan-pelan, karena setiap orang itu punya prosesnya sendiri ya. Nah istilahnya tuh gitu. Dan recovery ini kalau saat ini belum, nanti akan ada kok gitu ya, pemulihan diri. Namun untuk beberapa orang ini seperti yang bilang tadi, ada strength, jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh, lebih sabar. Nah ini mungkin ada yang udah di titik recovery ini, pemulihan diri gitu ya. Karena juga tadi aku bilang ada yang mungkin membatasi diri gitu ya, membuat batasan diri lebih sehat gitu ya, sesuatu yang bikin kamu sering ke-trigger, atau setiap kali ketemu orang itu kamu bawaannya selalu stres, selalu selalu depresi, selalu sakit hati, kecewa. Nah ini kamu akan batasin itu gitu ya. Dan kamu juga berani ya, seperti yang tadi juga, berkata tidak gitu ya untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan gitu ya. Buat yang belum healing di sini, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan ya, dan tidak perlu terburu-buru. Setiap orang itu punya time-nya ya, ada prosesnya sendiri gitu. Dan tidak jauh dari saat ini kamu akan ada pemulihan di sini gitu, pelan-pelan. Tuh di sini juga ada sukses ya, ada kesuksesan. Ada yang memang sudah bisa keluar ya, udah bisa lebih, pokoknya lebih calm gitu ya, lebih tenang, atau kayak lebih udah nggak seperti sebelum-sebelumnya gitu loh. Kamu rasain tuh udah kayak mulai pelan-pelan gitu ya, energi kamu tuh udah mulai membaik gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Makanya di sini kamu tahu kamu harus lebih mengutamakan diri kamu gitu, mengutamakan perasaan kamu. Kamu juga jadi orang yang tidak seperti dulu lagi gitu loh, orang yang berbeda gitu. Dan sukses ini juga aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang berhasil ya mencapai titik itu gitu ya. Seperti yang bilang tadi juga, ada recovery, pemulihan, ada yang sudah sampai gitu. Ada juga yang di sini sukses ini bisa di karir ya, di kerjaan, yang karir kamu sukses, kerjaan kamu sukses gitu ya. Bisa juga di hubungan, di sini hubungan kamu sukses ya, di relationship gitu. Kemudian kita lihat
untuk asmara yang single di sini. Ada trust. Situasi ini membutuhkan keyakinan, kekuatan, keyakinan. Oke, percayai ya. Makanya tadi gue bilang untuk yang single ini mungkin ada yang dalam posisi ini ya, masih galau, masih sedih, masih sering ketrigger gitu dengan adanya moon juga di sini. Mungkin ada luapan emosi yang mulai naik gitu ya, sensitif, keinget hal-hal yang menyakitkan dulu kembali naik. Nah itu untuk dihadapi, dan biasanya hal-hal tersebut juga akan berdampak pada rasa percaya diri kamu ya. Mungkin kamu kayak nggak yakin kalau di dalam hubungan, ya mungkin kamu kayak nggak yakin bisa dapet pasangan yang baik, yang lebih gitu ya, kayak ngerasa takut nanti justru tambah parah, disakiti tambah parah gitu, dikecewain tambah parah, nah istilahnya gitu. Nah ini kamu harus percaya, trust, percaya, bangun lagi kepercayaan diri kamu ya, percaya terhadap diri kamu ya. First yang harus kamu lakukan kalau dalam saat itu tuh diri kamu dulu, percaya diri kamu dulu, dibangun gitu, dibenahi, diperbaiki. Caranya gimana ya, pelan-pelan aja gitu ya. Kalau kamu butuh coaching, kamu bisa kontak ada di profil ya, bisa coaching dengan saya gitu ya. Nanti akan dibantu di sini gimana caranya untuk bisa mendapatkan rasa percaya diri kamu lagi gitu. Oke. Dan ada juga di sini yang bentar. Mengikuti ya. Mengikuti kata hati kamu gitu loh. Kadang-kadang di saat seperti ini ya, mengikuti kata hati itu kayak ngerasa nggak mungkin gitu loh, karena biasanya akan ada muncul dimana pikiran itu bertolakan gitu loh ya. Makanya harus yakin gitu ya, iman dibutuhkan di sini gitu ya. Dan seperti yang tadi juga, yang tingkatkan rasa percaya diri kamu gitu, bangun rasa percaya diri kamu terhadap diri kamu gitu ya, seperti itu. Karena ini biasanya trust kalau keluar ini ada situasi yang dimana tuh bahkan dengan diri kamu sendiri aja kamu nggak percaya gitu loh, kayak nggak punya pokoknya nggak punya rasa percaya diri gitu loh, merasa insecure, merasa nggak layak, merasa nggak pantas gitu ya, kayak merendahkan diri kamu sendiri gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini iman ditingkatkan ya. Iman ini bukan iman terhadap Tuhan doang ya, tapi terhadap sesuatu yang kamu yakini gitu, dan itu hal yang positif ya. Atau iman terhadap diri kamu sendiri gitu, bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, kamu pantas untuk dicintai gitu ya. Playfulness untuk yang berpasangan di sini, aku rasa yang berpasangan ini kamu akan merasakan kebahagiaan ya, kebahagiaan. Jadi kayak merasa berbunga-bunga gitu loh perasaan kamu, seperti kayak kamu menikmati momen ini saat ini gitu loh dengan pasangan. Jadi hubungan kamu ini aku ngerasa kayak nggak pasangan kamu itu baik-baik aja dengan pasangan kamu gitu ya. Dengan pasangan kamu itu hubungan kamu tuh bahagia, happy gitu loh, baik-baik aja. Bahkan aku rasa mungkin ada beberapa di antara kamu mungkin akan melakukan entah perjalanan atau menyediakan waktu untuk berdua bersama gitu loh, bersenang-senang di sini gitu dengan pasangan kamu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang, nggak semua, kalau hubungan kamu agak sedikit memiliki kemunduran saat ini, atau mungkin kurang dekat atau kurang romantis lagi dengan pasangan kamu, nah ini kayak kamu diminta untuk terutama kamu yang mungkin udah lama bersama ya, atau udah lama menikah, itu biasanya agak sedikit berkurang ya, fase-fase romannya tuh kayak kurang gitu ya.
Nah ini kayak diminta untuk membangun memunculkan lagi gitu ya sisi muda dalam diri kamu gitu. Jadi bersenang-senanglah dengan pasangan kamu, lakukan hal-hal yang kayak dulu waktu kamu pertama kali pacaran gitu ya, yang pokoknya ini membangkitkan ya semangat atau gairah gitu loh ya di dalam diri kamu maupun di dalam hubungan gitu. Lakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan kamu ya, tertawa bareng, bercanda bareng gitu ya, seperti itu ya. Bisa dibilang kayak nostalgia masa lalu, tapi nostalgianya bukan di pikiran ya, tapi dilakuin gitu ya, seperti itu. Kayak dulu kita pernah ya pacaran begini-begini, nah nikmati aja gitu, lakukan lagi itu nggak masalah gitu, lakukan hal tersebut gitu. Jadi ini akan menumbuhkan gitu loh, menumbuhkan rasa rasa romantisnya lagi gitu loh ya, atau hubungan kamu tuh ibaratnya kembali hidup gitu loh ya, seperti itu, biar kalian juga lebih dekat ya, lebih hangat lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan. Yang nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu. Yang jelas di sini kamu diminta untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama pasangan kamu, bercanda, tawa bareng gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya, biar romantisnya itu rasa romantismenya itu tuh kayak muncul gitu loh dalam hati kamu maupun pasangan kamu gitu. Jadi hubungan akan lebih hidup gitu kerasanya ya. Kalian juga ketika memunculkan rasa itu kembali, hubungan itu akan jauh lebih baik gitu loh ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang mau kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.